rumah hingga ludes terbakar. Selain membakar rumah, sebuah mobil yang berada di dalam garasi pun ludes hangus terbakar hingga menimbulkan ledakan. Warga yang panik berteriak meminta pertolongan untuk memadamkan api yang tengah menyala membakar sebuah rumah. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kota Kendari diterjunkan ke lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi, sebelum terjadi kebakaran melihat seseorang menggunakan sepeda motor singgah tepat di depan rumah. Namun, setelah api menyala, pengemudi sepeda motor kemudian meninggalkan lokasi. Sempat saya lihat ada orang pakai helm, terus dia naik di motornya di parkir di sini, dia pergi. Saya juga bingung, orang biasa kebakaran menolong, dia malah lari pergi gitu. Ya menurut keterangannya ini ya, tangga dan istrinya Mas, ya memang ada yang datang bakar. Datang anu tuh. Oh jadi ini mobil Ada yang sengaja awalnya dari posisi di mobil ini sudah terbakar, dibakar mobil. Karena kan ini mobil dari dalam api, sumbernya kan dari mobil ini. Hanya saya tidak lihat secara langsung bagaimana proses terjadinya ini apinya tuh. Tapi kita dengar ledakan sebelumnya. Iya. Tugas polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung memasang garis polisi dan melakukan olah kejadian perkara. Diduga rumah tersebut dibakar orang tak dikenal. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian takhir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Polisi mengejar dan menangkap pelaku tawuran di pemukiman warga di Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Penyisiran pelaku tawuran dilakukan usai 2 kelompok warga dari Kampung Layang, Kecamatan Bontoala, dan Kampung Lembo, Kecamatan Talo kembali terlibat tawuran. Dari penyisiran ini, petugas mengamankan 6 pelaku tawuran bersama barang bukti senjata tajam samurai, anak panah busur, dan pelontarnya. Ada yang diamankan dan pada saat kami berada di daerah Bontoala, kami menemukan beberapa remaja yang sementara berada di tempat. Kemudian setelah digeledah, ada yang membawa busur dan ada yang membawa senjata tajam berupa samurai. Jadi yang barang bukti yang diamankan berupa 1 katapel, 2 anak panah, serta 1 samurai yang mana berada di lokasi. Untuk proses hukum lebih lanjut, 6 terduga pelaku tawuran diserahkan ke jajaran Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Sementara itu, polisi masih memburu pelaku lainnya. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil plat merah terlibat kecelakaan tunggal. Pihak DPRD Jambi membenarkan peristiwa kecelakaan yang melibatkan putra dari salah seorang staf rumah tangga DPRD. Selain itu, mobil tersebut juga dikendarai oleh pelajar dan digunakan untuk berbuat asusila. DPRD Jambi bereaksi atas kasus kecelakaan mobil yang melibatkan putra dari salah seorang staf rumah tangganya. Pihak DPRD mengakui mobil sedan dikendarai oleh anak dari salah seorang staf bagian umum yang masih pelajar. Selain itu, DPRD menyatakan bahwa kendaraan tersebut dipakai tanpa izin dan selanjutnya digunakan pengendara bersama rekan wanitanya sesama pelajar untuk berbuat asusila. Itu kejadian itu berawal dari lokasi XMTQ. Ya kita nggak tahu ya dia macam mana sampai dia kejadian itu diburu, mungkin terjebak ya oleh masyarakat, diburu oleh masyarakat. Gerbek maksudnya? Iya, mungkin di mobil itu beliau melarikan diri dengan kecepatan tinggi, makanya mungkin nggak sempat pakai ini itu lagi. Berarti ada dugaan mesum di dalam mobil? Bisa jadi, tapi sudah mesum atau enggaknya kita tidak tahu. Mungkin memang berdua lagi. Sebuah mobil dinas DPRD Provinsi Jambi terlibat kecelakaan tunggal di ruas Jalan Soekarno-Hatta, Kota Jambi pada Kamis malam. Pada saat kejadian, mobil dinas tersebut dikemudikan oleh seorang pelajar bersama penumpang lain yang ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Ya dari bandara memang katanya sudah nomor nomor pohon. 3 orang lah. 3 orang, 2 cewek, 1 cowok itu gimana? 1 cewek, 2 cowok, 1 supir yang laki-laki, 1 di belakang. Informasinya memang dari arah sana sudah dikejar orang ya? Informasi kondisi si cewek itu juga tanpa busana di bawah gue. Dia telanjang bulat, bahkan selendang aku mau dipinjam untuk nutupin. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani petugas Satlantas Polresta Jambi.
Pengemudi dan penumpang mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Ya, pemirsa, nasabah sebuah bank perkreditan rakyat di Fak-Fak, Papua Barat mengamuk dan nyaris adu jotos dengan pemegang saham bank tersebut. Pemicunya, nasabah berulang kali tidak dilayani saat akan menarik uang. Kericuan terjadi di sebuah kantor dealer di Fak-Fak, Papua Barat. Seorang wanita terus mengamuk, berteriak, dan berusaha menyerang wanita lainnya. Wanita mengamuk ini adalah nasabah sebuah bank perkreditan rakyat yang kesal karena berulang kali tidak dilayani saat akan menarik uang. Ia nyaris adu jotos dengan wanita lain yang merupakan salah satu pemegang saham bank tersebut. Pemegang saham lainnya bernama Ferry enggan berkomentar banyak atas persoalan ini. Ya. Tapi Pak Ferry tidak pemegang saham? Saya minoritas. Oh, minoritas? 1,6. Untuk menang aja? Menurut nasabah, selain mengalami masalah penarikan uang, ada pula nasabah yang dilaporkan ke polisi karena mengambil kendaraan operasional menjadi jaminan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak bank terkait persoalan ini. Dari Fak-Fak, Papua Barat, Rahman, iNews melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Tangerang. Pemirsa, seorang wanita terluka di kepala dan kehilangan jari tangan akibat dibacok oleh suaminya sendiri. Sang suami tega menganiaya istrinya karena cemburu. Korban sering bermain ponsel dan melakukan panggilan video dengan pria lain. NH, wanita 32 tahun ini mengalami luka parah di kepala dan bahkan kehilangan jari tengah di tangan kirinya. Ia bahkan masih trauma dan hanya terdiam di rumahnya di Teluk Naga, Tangerang, Banten, usai menjalani perawatan di RSUD Tangerang. NH menjadi korban penganiayaan suaminya, Sarmin. Peristiwa bermula dari kecemburuan Sarmin yang melihat korban sering bermain ponsel dan terpergok sedang melakukan panggilan video dengan pria lain. Pelaku yang gelap mata kemudian membacok korban dengan kapak dan pisau. Saya cemburunya terlalu tinggi lah, cemburunya. Jadi bahasanya biasa nggak begini kok, selama punya HP udah beda dengan itu doang. Cemburunya kenapa? Cemburunya itu kalau saya perhatiin, kalau nanti video call sering kepergok sama saya, sering kepergok. Terus sama dia salah saya dimatiin. Mungkin karena sudah sering diingatkan berulang kali istrinya, tapi tetap masih melakukan chatting dengan orang lain, sehingga suami istrinya ini merasa tidak dihargai, merasa cemburu sehingga melakukan kekerasan terhadap istri. Pelaku sempat akan bunuh diri namun berhasil dicegah warga. Pelaku masih diperiksa petugas unit Reskrim Polsek Teluk Naga. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang ibu hamil dievakuasi petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur dari lantai 2 rumah di kawasan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus melewati jalur curam untuk menurunkan wanita dengan bobot badan 90 kg. Nah, ini terpaksa yang samping enggak dulu, Pak. Yang samping kita muat. Yang samping. Beginilah detik-detik petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur melakukan evakuasi kepada seorang ibu dengan berat badan 90 kg yang sedang hamil 7 bulan dari lantai 2 rumah. Sepuluh petugas sektor Matraman dikerahkan dengan dilengkapi peralatan tandu dan tangga. Dibantu petugas rescue, evakuasi berjalan dramatis lantaran pasien harus diturunkan melalui teras lantai 2 rumah dengan kondisi ketinggian yang curam. Proses evakuasi berjalan 30 menit sebelum wanita berusia 37 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Budi Asi, Jakarta Timur. Ada aduan atau telepon untuk evakuasi ibu hamil yang sedang sakit, ibu hamil usia 38 tahun, terus kemudian kehamilan usia 7 bulan. Karena kondisi berat yang hampir 90 kilo, pihak dari 118 menghubungi damkar, Sektor 1 Matraman,
Kita berkolaborasi dengan tim rescue dari Sudin untuk melakukan evakuasi dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Evakuasi pemindahan ibu hamil diterima petugas dari laporan suami karena pasien mengalami sakit di sekujur badan. Dari Jakarta, Tio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang penumpang bus diringkus anggota Ditres Narkoba Polda Jambi saat membawa 1 kg narkoba jenis sabu. Dari pengembangan kasus, pemirsa, polisi menangkap pengedar lainnya dengan barang bukti 127 kg sabu. Cepat dikit, ini orang ini. Petugas Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Jambi menangkap penumpang bus Abdillah, 41 tahun, warga Mesuji Lampung di jalur lintas Sarolangun Bangko, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Pelaku berangkat dari Pekanbaru untuk diantarkan ke pemesan di Kabupaten Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Saat digeledah, petugas menemukan 1 kg narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah 3 kali menjadi kurir narkoba dengan upah sebesar 10 juta rupiah. Selain itu, petugas juga meringkus Yogi Fernando, 27 tahun, pengedar narkoba di kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sabu seberat 127.764 gram sabu. Petugas juga menangkap pengedar antar provinsi lainnya, namun masih dalam penyelidikan. Upah dia mendapat sekitar 10 ya, 10 per orang, 10 juta per orang. Warga mana nih Pak, yang kedua pelaku? Ini asli warga Pagar Alam. Ini berapa kali Pak? Ini sudah yang ketiga. Pak, berulang kali ini masih dari tempat itu ke Pagar Alam dia udah Ya. Untuk saat ini yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka baru satu. Sementara untuk yang 3 orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku ditahan di tahanan Polda Jambi. Pelaku dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.